semua dalam kondisi bahagia, semangat, sukacita, dan sehat-sehat ya. Nah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa ya. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan pimpin setiap kami untuk kami bisa belajar dengan baik, dengan hikmat, kebijaksanaan, akal pengertian yang daripada Tuhan, ingatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, hari ini anak-anak seperti biasa kita harus menyiapkan buku masing-masing ya. Masih dalam pembelajaran tematik 3 ya, yaitu mengenal benda di sekitarku. Jadi kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang lalu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, sekali lagi tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, di sini kita akan belajar 5 ya. Ada 5, yaitu ada bahasa Indonesia, kemudian ada PKN, SPDP, matematika dan PJOK ya. Karena 2 pembelajaran atau di 2 pembelajaran ini ada 5 materi, 5 muatan. Jadi kita belajar 5 mata pelajaran ya. Nah, yang pertama yaitu bahasa Indonesia ya. Masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Kita sudah belajar mengembun, terus menyublim, mencair, membeku dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu proses pembuatan garam ya. Ada di halaman 173 sampai 174 ya. Nah, di sana di halaman 173 sampai 174 ini ada teks, ada bacaan yaitu bertani garam ya. Bertani garam. Oke, ya bertani garam. Nah, di mana proses pembuatan garam itu yaitu melibatkan penguapan air laut. Melibatkan penguapan air laut. Jadi air lautlah yang membuat garam itu ya. Nah, kalau anak-anak masih kurang paham atau mau cari informasi lebih dalam lagi, bisa searching di Google ya, bagaimana pembuatan dari garam. Kemudian ada teks yang ada di buku ini, jadi dibaca ya. Harus rajin-rajin untuk membaca biar anak-anak paham ya. Oke, kemudian di pembelajaran 2 ada perubahan wujud pada proses memasak ya. Jadi kita memasak itu pasti ada perubahan wujud. Kenapa dimasak? Karena mau mengubah ya, seperti beras dimasak supaya menjadi nasi. Ada perubahan atau peristiwa perubahan yang terjadi di dalam beras itu ya. Kemudian ada di buku kita, contohnya adalah jelly ya. Jelly itu tadinya adalah berbentuk atau benda serbuk ya, kemudian dimasukkan ke dalam air, mencair, kemudian dia akan berubah menjadi padat ya, menjadi padat. Kemudian kalau misalkan dimasukkan ke dalam kulkas itu akan membeku ya. Nah, oke, untuk bahasa Indonesia kali ini sudah. Kita masuk dalam pelajaran PKN, sikap bersatu. Kira-kira menurut anak-anak nih, sikap bersatu itu bagaimana ya? Tentu sikap bersatu itu adalah terdiri dari banyak orang, terus ada kerjasama ya. Terus untuk apa ya? Untuk apa sikap bersatu? Yaitu membuat atau untuk mempermudah satu pekerjaan
atau untuk mempermudah satu pencapaian tujuan ya. Nah, kalau Miss Juni sudah tulis di sini, sikap bersatu membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, supaya pekerjaan itu jadi mudah dan ringan ya, tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, supaya aman, tentram, supaya tujuan di dalam bersama itu tercapai. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja, di sekolah, di rumah, di mana kita berada, ini bisa kita lakukan. Kita harus memiliki sikap bersatu ya. Di kelas juga begitu. Kalau misalkan Miss Juni suruh mengerjakan pekerjaan, berarti harus dikerjakan ya. Kalau misalkan ada satu anak yang main-main, nah itu pasti merugikan dirinya sendiri ya kan. Nanti dia bisa ketinggalan pembelajaran, bisa tidak mengerti, dan akan berakibat sampai ke dewasa nanti ya. Oke, nah kita lanjut ke SBDP. Di SBDP ini kita akan belajar melipat baju dengan rapi ya. Sekali lagi, melipat baju dengan rapi. Ini ada di halaman 178. Anak-anak bisa buka di buku tema 3 ini ya. Ada di halaman 178 cara melipat baju dengan rapi ya. Nah, di sini Miss Juni bawa baju Miss Juni ya. Nah, ini biasa dipakai Miss Juni setiap hari Selasa. Nah, kalau anak-anak bisa perhatikan ya, di buku halaman 178 itu ada langkah-langkahnya. Ini bajunya dikancing terlebih dahulu, ataupun kalau misalkan ini adalah kaos, nah ini seperti ini. Di cara melipatnya setelah dibuat begini, atau bisa juga ya ditaruh di meja dulu. Begini ya, begini, kemudian akan dilipat seperti ini karena mejanya tidak ada yang tinggi ya. Nah, setelah dibuat di meja seperti ini, nah ibaratkan seperti ini ya, begini. Nah, kita akan melipat ya. Jadi ada teknik atau langkah-langkah melipat supaya rapi. Nah, ini yang sebelah kanan dilipat seperti ini. Ingat, ini harus di depan ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti menyetrika ya. Oke. Nah, ini dilipat. Oke, kemudian ini yang sebelah kiri dilipat. Nah, begini. Kemudian begini. Begini juga boleh, dan begini juga boleh ya. Ini sebelah kanan ke belakang, kemudian begini. Dia akan terlihat rapi begini karena ini bahannya agak kaku ya. Nah, nanti akan seperti ini. Tapi yang utama adalah begini ya. Cara pertama Miss Juni itu bisa juga dilakukan, tapi yang kedua ini lebih baik ya untuk dilakukan. Kalau mengikuti langkah-langkah atau teknik yang ada di halaman 178 itu, nah seperti ini ya. Oke, kita masuk di pembelajaran matematika. Di pelajaran matematika ini kita akan belajar konversi satuan waktu. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar yaitu konversi satuan waktu. Tetapi kita akan mengulang ya. Nah, di sini ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik ya. Kalau dimulai dari yang besar itu dari tahun. Kalau dimulai dari yang terkecil itu detik
bahkan di atasnya ini juga masih ada ya. Nah, di sini ada contoh 3 jam sama dengan berapa menit ya? 3 atau 1 jam adalah 60 menit ya. 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Kemudian di sini ada lagi satu contoh, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 hari sama dengan berarti 24 dikali 60 sama dengan 1440 menit ya, 1440 menit. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar PJOK. Di PJOK, dalam pembelajaran PJOK ini kita akan belajar menggiring bola menggunakan kaki ya. Menggiring bola menggunakan kaki. Yang bagaimana ya, di sini ada 3 cara atau 3 teknik ya. Menggunakan kaki di bagian dalam ya. Di bagian kaki, bagian dalam. Itu yang pertama, yang kedua bagian luar ya, sini ya. Nah, kemudian di bagian punggung ya. Punggung berarti ini. Ya. Nah, anak-anak bisa contohkan atau praktekkan ini ketiga ini melalui cara-cara yang sudah ada di buku. Ada gambar kan? Kemudian udah lengkap itu, ada gambarnya, ada bolanya, jadi bisa ikutin ya. Jadi tidak ada yang dibingungkan ya. Gampang untuk praktekkan menggiring bola menggunakan kaki ini dengan tiga teknik ya. Dalam kaki, luar, dan bagian punggung kaki ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita dari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak ya. Dan ingat, harus tetap rajin untuk belajar karena itu adalah bekal kamu buat nanti kamu dewasa ya. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita